Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sakakala, The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dalam Dufan, yaitu program Dunia Firman. Kami akan membahas firman Tuhan di dalam Bible dan kaitannya dengan kehidupan kekristenan sehari-hari. Nah, God's Beloved, saya akan melanjutkan yang lalu berbicara tentang Kristen progresif, dan kali ini juga tema yang akan saya sampaikan adalah Progressive Christianity atau Kristen yang progresif. Kristen progresif dengan Kristen yang progresif itu tentunya berbeda. Progresif sendiri memiliki arti kemajuan. Jadi seorang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus yang alami progresif adalah orang yang mengalami kemajuan di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus, dan pengenalan akan firman Tuhan. Nah, namun hari-hari ini di Indonesia, kekristenan pada umumnya itu dihebohkan dengan satu angin pengajaran yang sedang melanda, yaitu Kristen progresif. Nah, apakah Kristen progresif itu? Kristen progresif itu adalah kekristenan yang memiliki cara pandang baru, di mana kekristenan ini adalah kekristenan di era modern, di mana di era modern ini kekristenan ini merupakan Kristen yang merupakan postmodern theological atau teologi postmodern, di mana mereka sebetulnya adalah progressive Christianity itu merupakan post liberal theology movement di dalam kekristenan. Jadi pergerakan daripada teologi tentang kebebasan. Nah, namun sampai seberapa kebebasannya? Nah, ternyata selama ini yang terjadi di Indonesia ada seseorang yang pengikut daripada Kristen progresif yang berkata bahwa ada seseorang itu bila baik, orangnya baik, dia tidak percaya kalau orang yang baik itu tidak masuk surga. Dan dia percaya orang yang baik itu adalah anak Tuhan Yesus. Nah, bagaimana bila orang itu tidak percaya, tidak mengaku, dan tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Walaupun meskipun dia orangnya sangat baik, apakah dia dapat diselamatkan dan masuk surga? Nah, ini masalahnya ada di sini. Seorang bernama Dr. Michael Kruger tahun November 2020 yang lalu memberikan reports. Beliau adalah seorang doktor daripada University of Edinburgh. Beliau juga seorang presiden atau daripada juga profesor dari New Testament of Early Christianity at Reformed Theological Seminary in Charlotte. Nah, di sana beliau membagikan beberapa karakteristik ciri daripada kekristenan Kristen progresif itu, di mana ternyata ini memutarbalikkan Injil. Dan hari ini terjadi di Indonesia. Beliau membuat suatu penelitian bahwa progressive Christianity itu adalah is focus on moralism, not salvation. Jadi Kristen progresif itu fokusnya kepada satu moralisme, moral, perbuatan, bukan keselamatan yang merupakan tujuan tertinggi kehidupan kekristenan, tetapi melalui perbuatan baik seseorang atau kebaikan seseorang. Jadi mereka juga percaya Yesus, tapi Yesus bukan ketuhanan atau keilahiannya, tapi Yesus yang baik. Seseorang, jadi Tuhannya nggak nampak, seseorang pribadi yang baik, yang mau mati untuk rekan-rekannya, sahabatnya di atas kayu salib, dan bahkan ketika hidup perbuatannya juga sangat baik. Tuhan adalah kasih, God is love. Kalau Tuhan adalah kasih, maka mereka juga percaya bahwa orang melakukan perbuatan baik itu berarti seperti Tuhan, seperti Kristus, seperti Yesus. Kalau Yesus dia naik ke surga, apalagi orang yang baik juga sama seperti Yesus. Tapi apakah demikian? Nah, itu adalah pandangan Kristen progresif. Mereka fokus kepada moralism, not salvation. Berbeda dengan kekristenan sejati.
The true Christian itu Efesus 2 ayat yang 8, ayat yang ke-8 sampai 10 dikatakan, karena anugerah kamu diselamatkan. Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri, sehingga kita adalah sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Kristen sejati adalah mereka yang telah diselamatkan oleh anugerah melalui iman, bukan karena usaha, baik usaha perbuatan baik sekalipun, tetapi pemberian Elohim, itu pemberian Tuhan, bukan karena perbuatan-perbuatan. Nah, ternyata Kristen sejati adalah mereka yang terima anugerah, diberi anugerah melalui iman, oleh iman, sehingga mereka oleh iman mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Itu pemberian Tuhan. Tidak ada yang layak atau yang berkenan di hadapan Tuhan dari perbuatan manusia tersebut, sekalipun baik. Karena perbuatan manusia seperti kain larah, kain najis, kain gombal, gitu ya, kain kotor. Tetapi kita diselamatkan itu adalah karena perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah mati ganti dosa kita, dikubur dan dia bangkit naik ke surga, dan hari ini rohnya tinggal di dalam kita, dalam diri saya, dalam diri saudara. Christ in you, Holy Spirit dwell in us. Your body is the temple of the living God. Itulah kekristenan, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Iman kita yang kita miliki itu adalah karena iman dari putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena kita telah diselamatkan oleh anugerah, kita memiliki iman. Ternyata karena kita ini buatan Elohim, buatan Tuhan yang diciptakan dalam Yesus, kita melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Betul, kita hidup dalam kasih, mesti hidup mengasihi. Tetapi kita berbuat kasih baik kepada orang lain karena kita telah diselamatkan. Jadi, the true Christian itu fokus kepada salvation-nya. And then moralism. Salvation, di mana keselamatan itu adalah karya Kristus Yesus di atas kayu salib yang diberikan kepada kita. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. And then, dan kemudian kita jadi saksi Kristus. Kita berbuat baik agar nampak dari perbuatan kita, nampak Kristus, sehingga orang memuliakan Bapa di surga di dalam Yesus, sehingga mereka menjadi percaya Yesus. Kita saksi Kristus, duta Kristus. Kebalik. Jadi progresif Christianity itu mereka fokus pada moralism, not salvation. Tetapi the true Christian itu fokus kepada salvation, and then setelah itu moralism, berbuat baik karena telah diselamatkan. Nah, satu poin ini saja sudah membuat kelihatannya sangat tipis sekali bahwa Kristen progresif ini kelihatannya baik. Padahal menurut kekristenan, menurut Bible, sebetulnya ini sedang tersesat. Yesusnya tersamarkan. Yesus Tuhan Juru Selamatnya menjadi tersamar. Dan kita berbuat baik kepada orang lain, kepada kepercayaan lain, supaya mereka melihat Yesus, bukan melihat kitanya. Bukan fokusnya, bukan manusianya. Ada nasihat sebagai Kristen sejati. Saya baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, jangan goyah, bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Sebelumnya di ayat yang pertama pasal 15, saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kepadamu akan Injil yang telah kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Ini dia. The true Christian itu mereka terima Injil, terima kabar baik, Gospel of Grace, Injil anugerah, lalu percaya Yesus, mendengar, lalu percaya Yesus, terima anugerah, lalu oleh karena Roh Kudus dia mengaku Yesus adalah Tuhan, lalu kemudian dia berdiri teguh di atasnya. Nah, biarlah God's beloved, engkau berdiri teguh atas firman Tuhan, berdiri teguh atas Injil ini, tidak goyang dengan angin pengajaran progresif Christianity. Jadi terhadap progresif Christianity atau Kristen progresif, the true Christian, Kristen sejati itu
hendaklah yang pertama tetap percaya Yesus. Apapun kebaikan di dunia ini, Yesus yang utama. Sehingga engkau karena Yesus, engkau menjadi orang baik, diubahkan menjadi baik, semakin baik, dan berkelakuan baik sehingga menjadi saksi Kristus, yaitu Tuhan yang kasih, Tuhan yang baik. Kemudian yang kedua adalah the true Christian itu tetap berdiri meskipun di tengah angin pengajaran yang sedang terjadi, termasuk angin pengajaran Kristen progresif. Dia tetap berdiri teguh, tetap percaya Yesus, tidak goyang. Yang ketiga, yang terakhir adalah tetap semangat melayani Tuhan. Ini nasihatnya. Tetap semangat menjadi saksi Kristus, bukan terbawa arus. Karena apa? Sebab Roh Kudus telah menyucikan kita. Itu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Dan oleh kebenaran yang kita percayai. Jadi Roh Kudus itu menjagai kita. Supaya kita tetap percaya Yesus, kali Yesus tetap Yesus. Berdiri teguh terhadap angin pengajaran apapun. Dan tetap semangat melayani Tuhan. Kesimpulannya adalah, yang pertama, progressive Christianity, Kristen progresif, bukanlah ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Kristus, di dalam Bible, tetapi itu sebuah penyimpangan. Sebab kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman Yesus dulu. Setelah diselamatkan kita baru berbuat baik. Bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan. Tapi kita diselamatkan untuk di dunia ini berbuat baik, menjadi saksi Kristus. Yesus yang utama. Yang kedua, janganlah kita menyalahkan orang yang telah memberikan pengajaran atau mengeluarkan pengajaran yang viral Kristen progresif ini. Tapi kita mendoakan mereka. Tapi kita juga menjagai rekan-rekan teman jemaat, dijagai domba-domba yang Tuhan percayakan ini, supaya mereka tidak terbawa arus angin pengajaran yang keliru ini. Karena kenapa? Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bila kita sudah menyalahkan orangnya, kita terjebak dengan satanic deception atau tipuan setan, supaya kita memusuhi orang. Kita boleh benci perbuatannya, tapi kita mengasihi orangnya. Yesus HaMashiach, bless you.